Sahabatku yang berharga, mungkin hari ini engkau menyimpan luka yang dalam di dalam hatimu. Luka yang menganga, yang tak kunjung sembuh, yang ditorehkan oleh tangan orang lain. Ketika orang-orang telah menyakitimu sedalam ini, ketika jiwamu sedang berdarah, menemukan kedamaian rasanya mustahil. Kadang rasa sakit itu begitu tajam, pengkhianatan itu begitu perih, sehingga kedamaian terasa seperti bintang yang terlalu jauh untuk digapai. Apakah engkau merasa tidak ada yang melihat sakitmu? Apakah engkau merasa tidak ada yang peduli? Namun, izinkan aku menyampaikan kepadamu sebuah kebenaran yang hakiki. Melupakan bahwa Allah senantiasa mengetahui keadaanmu, setiap saat dapat menjadi beban berat yang menindas hatimu. Karena rahmat dan ilmu Allah senantiasa meliputi dirimu, dan tiada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya. Setiap tetes air mata yang diam-diam jatuh membasahi bantalmu di kegelapan malam. Setiap kata-kata kejam yang dilontarkan kepadamu, setiap pengkhianatan yang menghancurkan hatimu menjadi serpihan, Dia mengetahui semuanya. Engkau mungkin merasa seluruh dunia telah memunggungimu, namun Allah tidak memunggungimu. Dia adalah Al-Bashir, Maha melihat segala sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bahkan saat ini pun Dia sedang memandangmu dengan penuh rahmat. Dan ya, orang-orang yang menyakitimu juga sedang Dia pantau dengan seksama yang sama. Ketika seseorang menyakitimu, pertanyaan ini timbul dari dalam diri. Apakah Allah mengetahui apa yang aku alami? Dan jawabannya adalah ya, yang pasti dan penuh kuasa. Dia melihat tetes air mata diam yang membasahi bantalmu. Dia mendengar doa-doa lirih yang hanya bisa engkau bisikan di sela-sela isak tangis. Dia mengetahui beban berat yang menindas dadamu. Dan Dia bukanlah penonton yang pasif dalam panggung kehidupanmu. Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar adalah sekaligus Allah yang Maha menghukum dan Maha bertindak. Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, Allah yang Maha Hak senantiasa bermanifestasi ke dalam hati hambanya setiap saat, dan setiap keretakan dalam hati itu adalah pintu yang terbuka bagi turunnya rahmat ilahi. Bayangkan Siti Hajar yang ditinggalkan seorang diri di padang pasir yang membakar, bersama putranya Ismail yang masih kecil. Dari pandangan zahir, tidak ada setitik pun harapan yang tersisa. Namun, di saat yang paling gelap dan putus asa itu, Allah mengaruniakan kepadanya air Zam-Zam dan keselamatan. Ibunda Hajar mengetahui dengan segenap hatinya bahwa dia melihatnya bahkan di kesunyian itu. Allah yang sama hari ini juga melihatmu. Dia melihatmu di meja kerja di mana nilai dirimu tidak diakui. Dia melihatmu di dalam rumah yang penuh ketegangan. Dia melihatmu di saat-saat ketika engkau merasa benar-benar tak terlihat dan sendirian. Dia tidak pernah melupakanmu, tidak pernah. Dan sekarang dengarkanlah ini dengan sepenuh perhatianmu. Engkau tidak harus berjuang sendirian untuk menegakkan keadilanmu sendiri. Engkau tidak perlu menghabiskan nafasmu untuk membuktikan sakitmu kepada dunia yang telah tuli. Sang penguasa mutlak semesta telah melihat segalanya, dan justru karena Dia melihatmu, engkau kini dapat bersandar dengan tenang. Allah sedang mengawasi, dan Dia akan berurusan dengan mereka yang menyakitimu dengan hikmahnya yang sempurna. Bukan sesuai keadaan tergesa-gesamu yang manusiawi, melainkan sesuai kehendaknya yang mutlak berdaulat dan agung. Dalam pangkuan hakikat ini, engkau dapat beristirahat. Ada orang-orang yang kadang larut dalam kesibukan dunia, menyangka perbuatan mereka tidak akan mendapat balasan. Mereka menyakiti, berbohong, menipu, berkhianat, dan berpikir tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Namun, mereka melupakan sebuah kebenaran yang fundamental. Ada Allah
Rob langit dan bumi, yang menimbang segalanya dengan adil, dan tidak ada pelarian dari hukumnya, dari keadilannya. Al-Quran menyatakan dengan kepastian yang tak tergoyahkan bahwa siapapun yang berbuat kebaikan sebesar zarrah akan melihat balasannya, dan siapapun yang berbuat keburukan sebesar zarrah pun akan melihat balasannya. Ketika seseorang berbuat jahat kepadamu, seolah-olah merekalah yang bergelimang kemakmuran, sementara engkau menderita. Engkau menyaksikan bagaimana mereka melangkah maju, tertawa lepas menikmati kehidupan, sedangkan engkau berusaha mengumpulkan kepingan-kepingan hatimu yang hancur. Namun jangan terpedaya melihat zahir kulit luar itu. Keadilan ilahi mungkin terlihat lambat bekerja menurut persepsi waktu insanawi kita. Namun, keadilan ilahi yang tertunda bukanlah keadilan yang ditolak. Allah mencatat perhitungan segala sesuatu hingga detail terkecil. Dia melihat apa yang tidak dilihat siapapun. Niat-niat gelap di balik senyuman palsu, dosa-dosa tersembunyi yang dikerjakan di balik pintu tertutup, ketidakadilan yang disangka orang akan terkubur selamanya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari cahayanya. Keadilan Allah seringkali tidak seperti keadilan kita yang dibentuk oleh perasaan insanawi. Kita ingin hukuman segera dijatuhkan. Kita ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pelaku langsung membayar konsekuensinya. Namun hikmah Allah melampaui pemahaman insanawi kita. Kadang dengan rahmatnya, Dia memberikan waktu kepada manusia untuk bertaubat. Namun kadang pula, Dia membiarkan benih-benih kejahatan yang mereka tanam sendiri menjadi bencana bagi diri mereka. Dan pada akhirnya, di hari perjumpaan yang agung itu, tidak seorang pun bisa lolos dari timbangannya. Bayangkan Fir'aun yang tergila-gila oleh kesombongan. Betapa sombong dan kerasnya ia sebagai seorang zalim. Ia telah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, menzalimi hamba-hamba Allah selama bertahun-tahun, dan berkali-kali mengeraskan hatinya di hadapan peringatan ilahi yang dibawa Nabi Musa. Ia mengira dirinya tak terkalahkan, namun Allah senantiasa mengawasi. Dia melihat setiap tetes air mata dari setiap jiwa yang tak bersalah. Dan tepat ketika tiba waktunya, kesombongan Fir'aun yang tak tunduk itu menjadi sarana kebinasaannya sendiri. Pasukan besarnya ditelan seketika oleh air Laut Merah. Allah yang Maha Kuasa yang menenggelamkan Fir'aun juga akan berurusan dengan mereka yang menyakitimu. Itulah sebabnya aku menyarankanmu untuk tidak menghabiskan nafas berhargamu dalam mengejar balas dendam. Jangan biarkan racun pahit itu berakar di lubuk hatimu dan membusukkan jiwamu. Biarkan saja, serahkan beban itu kepada Allah. Tinggalkan beban berat itu di tangannya yang adil dan penuh kuasa. Rabbmu adalah hakim dari para hakim, yang paling adil di antara semua yang adil. Percayalah kepadanya, sandarkan punggungmu pada keadilannya yang sempurna, dan istirahatkanlah jiwamu. Ketika kita terluka, reaksi pertama tabiat insanawi adalah langsung membalas. Kita ingin orang yang menyakiti kita merasakan rasa sakit yang sama yang kita rasakan. Kita mengira bahwa melihat mereka terseret dan dipermalukan akan memadamkan api di dalam diri kita. Ini adalah dorongan yang sangat kuat, teriakan nafsu duniawi. Namun Allah dengan hikmah dan kasih sayangnya yang tiada batas mengundang kita ke jalan yang jauh lebih mulia, yaitu jalan membalas kejahatan dengan kebaikan, kezaliman dengan kesabaran. Balas dendam menyamar sebagai keadilan, seolah-olah kita sedang mengambil sesuatu yang menjadi hak kita. Namun ketika engkau memasuki jalan itu, pada akhirnya engkau hanya menemukan lebih banyak rasa sakit, lebih banyak kemarahan, dan kekacauan emosi yang merusak. Ketika kita mengambil urusan ini ke tangan kita sendiri, kita menjauh dari kehendak Allah yang sempurna dan terjerumus dalam rawa kebencian yang tak berujung. Dan tahukah engkau apa yang terjadi di penghujung hari?
kita telah melukai diri kita sendiri jauh lebih dalam daripada orang yang awalnya menyakiti kita. Menolak untuk memaafkan, terbakar oleh api balas dendam sebenarnya seperti meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Racun itu menggerogoti dirimu dari dalam. Namun ketika kita menyerahkan rasa sakit kita kepada Allah, ketika kita rela, Dia menjatuhkan hukuman atas nama kita. Betapa luar biasanya perubahan yang dimulai. Saat itulah beban seberat gunung terangkat dari bahumu. Ketenangan ilahi mulai mengalir ke hatimu seperti sungai. Ingatlah ketika Ali ibnu Abi Thalib di medan perang menumpangkan musuhnya ke tanah dan tepat saat akan mengayunkan pedangnya, musuhnya meludahi wajahnya. Lalu Ali menyarungkan pedangnya dan mundur. Ketika musuhnya bertanya mengapa ia berhenti, Wali Agung itu menjawab, "Aku berperang denganmu karena ridho Allah. Namun ketika engkau meludahi wajahku, nafsu marahku masuk ke dalamnya. Aku berlindung kepada Allah dari membunuh orang demi nafsuku." Itulah artinya percaya kepada keadilan ilahi, menyingkirkan nafsu dari persamaan. Allah yang memiliki waktu berkuasa atas setiap orang dan segala sesuatu. Ketika kita melepaskan hak balas dendam palsu itu dan mempercayai Allah dengan segenap keberadaan kita membuka ruang baginya untuk memanifestasikan hikmahnya sendiri. Keadilannya tanpa noda, tanpa cacat, dan kehendaknya begitu halus sehingga tidak satu detik pun maju, tidak satu detik pun mundur. Tepat waktunya, Dia bekerja. Oleh karena itu, alih-alih memanggul karung hitam balas dendam yang melelahkan itu di atas pundakmu, serahkanlah itu kepadanya saat ini. Lepaskan perasaan marah yang membakar batinmu. Percayalah kepada pencipta seluruh wujud. Pembela sejatimu adalah Dia. Ketika seseorang melukaimu dari kedalaman jiwamu, hampir tak terelakkan untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa? Mengapa aku layak mendapatkan ini? Rasa sakitnya begitu personal, begitu tidak adil. Pengkhianatan itu berdenyut seperti luka terbuka. Dan di tengah air mata dan kebingungan, engkau mempertanyakan bagaimana mungkin sesuatu yang baik bisa keluar dari situasi yang begitu mengerikan ini. Aku mengatakannya kepadamu dengan sepenuh hati. Ya, Rob kita yang Maha Agung tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit apapun. Dia yang mengubah kegelapan menjadi cahaya dengan rahmat-Nya, berkuasa untuk mengambil apapun yang dirancang orang lain untuk kehancuranmu dan mengubahnya menjadi kebaikan terbesarmu. Lihatlah kisah Nabi Yusuf yang indah, saudara-saudaranya sendiri yang digerogoti api iri hati melemparkannya ke dalam sumur yang gelap dan menjualnya sebagai budak. Kemudian di Mesir, tuduhan palsu mengurungnya di antara dinding dingin penjara. Dari pandangan zahir, hidupnya telah hancur selamanya. Namun di balik semua ini, Allah sedang menenun benang-benang rencana ilahinya, menyulam takdir dengan manifestasinya yang menakjubkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yusuf berdiri sebagai sultan yang berkuasa berhadapan muka dengan saudara-saudaranya, apa yang ia lakukan? Ia mengucapkan kata-kata menakjubkan. Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan dengan berkata, sesungguhnya Rabbku maha lembut kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ia mengingatkan mereka akan rahasia rencana ilahi yang membentangkan jalan dari sumur gelap itu menuju Kesultanan Mesir. Penolakan menyakitkan yang kamu alami itu mungkin sedang mempersiapkanmu untuk kedudukan yang jauh lebih besar, untuk kerendahan hati yang lebih dalam. Kesedihan mendalam yang kamu tanggung mungkin sedang menenunmu benang demi benang tanpa kamu sadari sekarang. Mengubahmu menjadi manusia yang imannya lebih kuat, hikmahnya lebih dalam, kasih sayangnya jauh lebih tulus. Al-Quran Al-Karim berkata,
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Semua luka-luka itu, pengkhianatan-pengkhianatan, kepedihan terdalam hati pun, Allah bisa menggunakan semuanya untuk kesempurnaanmu. Mungkin saat ini engkau berada tepat di tengah lembah kegelapan dan tidak bisa memaknai apapun yang terjadi. Namun, suatu hari nanti, ketika engkau menoleh ke belakang dan memandang hidupmu dari jendela spiritual yang lebih tinggi, barulah engkau akan memahami mengapa Allah mengizinkan beberapa hal. Engkau akan melihat bagaimana tangannya yang penuh kasih sayang dan hikmah bekerja di tengah kekacauan itu. Percayalah kepadanya. Dia menyulam segalanya untuk kebaikanmu yang abadi, benang demi benang. Kini kita tiba di titik paling berat dalam perjalanan ini, yaitu memaafkan. Ketika seseorang melukaimu dengan sangat dalam, ketika lukanya masih segar, memaafkan tampak tidak hanya sulit, tapi sungguh mustahil. Dunia, nafsu yang belum matang, bisikan-bisikan setan, semuanya berteriak ke telingamu. Jaga kemarahanmu, simpan kebencian, ambil balas dendam. Namun Rob kita yang maha penyayang mengundang kita ke jalan yang jauh lebih mulia, yaitu jalan memaafkan. Dan jangan keliru, sahabatku yang baik. Memaafkan bukan berarti lemah, tidak berdaya, atau tunduk. Sebaliknya, ini adalah wujud kepatuhan terbesar, kekuatan spiritual, dan kejantanan sejati yang bisa ditunjukkan seseorang. Pahlawan sejati adalah mereka yang menelan kemarahannya. Melepaskan kekecewaan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada mengenggamnya erat-erat. Dan siapa yang memberikan kita contoh memaafkan yang tiada tara? Nabi kita Rasulullah SAW. Renungkan perjalanannya ke Taif. Beliau pergi untuk mengajak orang-orang kepada tauhid, namun mereka mendustakannya, mengejeknya, dan melemparinya dengan batu hingga kaki beliau berlumuran darah. Ketika Jibril datang dan berkata siap menutupkan dua gunung atas kaum yang zalim itu, Nabi yang paling penyayang tidak mendoakan keburukan. Bahkan dalam keadaan berlumuran darah, dengan kasih sayang yang tak terbatas, beliau berdoa, "Tidak, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka generasi yang tidak menyekutukannya. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Jika kekasih terbaik Allah bisa memaafkan orang-orang yang bermaksud membunuhnya, dapatkah kita sebagai umatnya tidak memaafkan mereka yang menyakiti kita dengan kata-kata, ketidaksetiaan, atau pengkhianatan mereka? Sekarang mari kita perjelas sesuatu yang sangat penting. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa hal mengerikan yang mereka perbuat kepadamu adalah benar atau sah. Kezaliman adalah kezaliman. Memaafkan bukan pula berarti langsung melupakan segalanya atau mempercayai secara buta kembali orang-orang yang masih berbahaya dan tidak menunjukkan penyesalan apapun. Memaafkan pada dasarnya adalah keputusan spiritual yang diambil oleh hati dan kehendak. Artinya, menyerahkan orang yang menyakitimu kepada tangan-tangan Allah, pemilik keadilan mutlak. Ini adalah memilih untuk melangkah menuju kebebasan spiritual alih-alih hidup, terikat belenggu rasa sakit di penjara gelap masa lalu. Karena tahukah engkau, ketika kita menolak memaafkan, apa yang sebenarnya terjadi? Kita telah mengikat diri kita sendiri dengan rantai-rantai tak kasat mata kepada orang yang menyakiti kita. Kita mengalami ulang rasa sakit itu setiap hari berkali-kali di benak kita. Kebencian tumbuh dalam jiwa kita seperti kanker rohani, menggerogoti dan menghabiskan kita dari dalam. Namun ketika kita memaafkan, kita sebenarnya membebaskan diri kita sendiri dari penjara itu. Allah telah begitu banyak mengasihi kita,
telah mengampuni kita meski dengan segala dosa kita yang tak terhitung, maka bagaimana kita bisa menahan pengampunan itu dari orang lain di hadapan kebaikannya yang maha luas? Saat ini mungkin terlintas dalam benakmu, orang-orang itu tidak layak mendapat maafku sedikit pun. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Dari sudut pandang insanawi, engkau mungkin benar. Mungkin mereka memang tidak layak. Namun pikirkan bahwa kita pun dengan segala kesalahan kita di hadapan Rabbi membutuhkan ampunan dan rahmatnya. Namun dia selalu melimpahi kita dengan karunia-Nya. Memaafkan pada dasarnya bukan tentang apakah pihak lain layak atau tidak. Ini tentang penyerahanmu kepada penciptamu dan tentang penyembuhan jiwamu sendiri. Ketika engkau memaafkan, engkau menyerahkan seluruh luka itu kepada satu-satunya wujud yang benar-benar bisa membalutnya dan menegakkan keadilan. Engkau membuang racun kebencian dari hatimu dan mengizinkan cahaya penyembuhan dan rahmat Allah mengalir masuk ke celah-celah kedalaman hatimu yang retak itu. Memaafkan itu sulit, aku tahu ini dengan baik. Kadang ia tampak seperti gunung yang paling mustahil untuk didaki. Namun bersama pertolongan Allah, segalanya mungkin. Dia tidak memintamu untuk melakukannya sendirian. Hadapkan wajahmu kepadanya, mohon kekuatan dan karunia untuk dapat memaafkan. Dan ketika engkau memilih untuk memaafkan demi ridhonya, engkau akan merasakan keringanan yang luar biasa, kebebasan yang tak ternilai. Dan kedamaiannya yang melampaui akal budi insanawi itu akan mulai perlahan-lahan mengisi kekosongan yang dibuat rasa sakit di hatimu. Memaafkan adalah kunci emas yang akan membawamu ke kebebasan spiritualmu. Ketika kita terluka oleh orang lain, kita seringkali mendapati diri kita dalam cengkeraman kesepian. Seolah-olah tidak ada satupun orang di seluruh dunia ini yang benar-benar bisa memahami jurang di dalam diri kita. Ketidakadilan menghancurkan yang kita alami. Kita merasa benar-benar tidak dipahami, terkurung dalam kesendirian di pulau yang terpencil. Namun hari ini aku memastikan kepadamu dengan sepenuh hati bahwa ada seseorang yang memahami segalanya darimu sampai ke zarahnya, karena dia telah menyaksikan melalui utusan-utusan pilihannya rasa sakit terberat, pengkhianatan-pengkhianatan paling dalam di dunia. Para nabi yang mulia sepanjang sejarah selalu dikhianati. Bayangkan tahun kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Beliau terkena embargo kelaparan dan boikot. Beliau kehilangan pamannya yang menjadi perisai baginya, dan istri tercintanya Khadijah yang merupakan sandaran terbesarnya. Dilempari batu di Taif, diusir dari tanah airnya. Nabi Agung yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, dikucilkan dan dilukai oleh manusia-manusia yang berjuang untuk diselamatkan. Namun, di setiap pengkhianatan, di setiap ketidakadilan, mereka tidak menumpuk kayu bakar ke dalam api balas dendam. Mereka tidak menyerahkan hati mereka kepada kebencian. Di Taif, meski berlumuran darah, mereka mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Rob, ampunilah kaumku, mereka tidak mengetahui kasih sayang ilahi yang tumbuh tepat di tengah-tengah rasa sakit yang berlebihan." Justru karena itulah, sahabatku yang baik, kita dengan segala kepingan-kepingan kita yang hancur, bisa berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Dia bukan pencipta dingin yang hanya memandang dari kejauhan. Dia adalah yang paling mengetahui denyutan halus di hatimu, pengkhianatan mendalam, kesendirian yang memotong napas itu. Kita beriman kepada Rob yang benar-benar mengetahui keadaan kita, yang rahmatnya mendahului murkanya. Sebagaimana Allah mengangkat para nabinya ke Miraj setelah tahun-tahun penuh air mata, sebagaimana dia menggembirakan hati mereka dengan kemenangan, sebagaimana dia mengukir cahaya dari kegelapan, dia juga akan membantumu melampaui rasa sakit pekat,
lembah penuh kesedihan itu. Dia akan mengeluarkanmu dari sumur yang kamu jatuh ke dalamnya itu. Jika engkau telah dikhianati, ditusuk dari belakang, engkau tidak sendirian. Rahmatnya berjalan bersamamu di lembah air mata itu. Berpeganglah pada tali Allah, karena di sana ada harapan yang tidak pernah padam. Ketika seseorang menyakitimu secara mendalam, luka itu tidak hanya tinggal di permukaan. Ia menghujam jauh lebih dalam, langsung menembus hatimu, pikiranmu, ke lapisan-lapisan paling halus jiwamu. Ujung pengkhianatan yang tajam, kedinginan pengucilan, ketidakadilan yang engkau alami bisa mengoyak luka-luka dalam yang seolah tidak akan pernah sembuh. Bertahun-tahun berlalu, tapi kenangan rasa sakit itu di sudut hatimu masih bisa segar dan berdarah seperti hari pertama. Namun, tolong dengarkan aku dengan sepenuh perhatian, pejalan yang terkasih. Sekeras apapun engkau merasa hancur, seberapa dalam pun lukamu tampaknya, kuasa Allah yang menyembuhkan dan menghidupkan itu jauh lebih besar dari rasa sakitmu yang tak terhingga. Ya Syafi, Rob kita, sahabat paling dekat dari mereka yang patah hati adalah demikian. Allah bagaikan tabib yang maha penyayang menunduk ke atas bahu kita, membersihkan luka-luka kita dengan karunia ilahinya, membalutnya dengan kasih sayangnya, dan meniupkan kembali kehidupan ke sudut-sudut wujud kita yang paling hancur itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, aku tidak tertampung di langit maupun di bumi. Aku tertampung di hati hambaku yang beriman yang patah. Allah tidak pernah mengabaikan penderitaan yang engkau tanggung. Setiap tetes yang engkau tumpahkan di keheningan malam ada di dalam pandangannya. Desahan dalam yang merobek dari dadamu sepenuhnya dia dengar. Dan dia bukanlah penonton yang tidak peduli. Dia adalah Asi Syafi. Dia ingin membawa penyembuhan ke hatimu yang lelah itu. Penyembuhan emosional dan rohani kadang tidak mengetuk pintumu secara tiba-tiba. Dalam semalam seperti mukjizat fisik. Ini umumnya adalah jalan yang lambat. Perlahan-lahan bekerja yang membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu. Membutuhkan doa-doa yang disiram dengan air mata. Membutuhkan luka-luka berkali-kali dibawa ke pintunya. Membutuhkan memaafkan sepenuhnya melepaskan beban itu. Namun ketika engkau dengan penyerahan diri menyebarkan luka-lukamu yang hancur berserakan itu di hadapannya. Ketika engkau membiarkan cahayanya menyentuh kedalaman yang berdenyut dan sakit itu, Allah memulai pekerjaan perbaikan yang menakjubkan di dalam dirimu. Dia mulai mengganti racun kebencian dengan ketenangannya sendiri, mengganti kesedihan mendalam itu dengan kelapangan yang datang langsung darinya, memperbarui kehancuran jiwa itu dengan keutuhan dan keseimbangan rohani yang teguh yang hanya bisa Dia anugerahkan. Dan jangan pernah lupakan ini, Allah tidak menyembuhkanmu hanya untuk mengembalikanmu ke kondisi semula. Dari dalam proses penyembuhan itu, engkau selalu keluar sebagai seseorang yang jauh lebih tangguh, lebih dalam, lebih bijak dari sebelumnya. Suatu hari nanti, engkau akan menoleh ke belakang dan dengan penuh keheranan melihat bagaimana Dia mengambil kegelapan yang dikirimkan kepadamu itu. Bagaimana Dia menggunakannya untuk membangunmu kembali jauh lebih kuat, membuat imanmu tak tergoyahkan, menambah kedalaman pada karaktermu. Ya, rasa sakitnya sangat nyata. Luka itu sangat pedih, namun penyembuhannya jauh lebih besar dari semua rasa sakit ini. Percayalah kepadanya. Buka hatimu yang terkunci itu kepada cahaya penyembuhannya. Karena kisahmu tidak berakhir di tempat engkau terluka. Penyembuhanmu telah berangkat menuju dirimu. Jika engkau menghadapkan wajahmu kepadanya, di sana ada harapan yang tidak pernah habis. Tunduklah dan serah dirilah kepada cahaya itu.